Menjadi pemimpin itu tidak harus kaya. Menjadi pemimpin itu tidak harus punya modal yang kuat. Tetapi menjadi pemimpin itu yang pertama harus punya kemauan, punya cita-cita, punya visi yang jelas. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Aktivis Muda. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oh ya, jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video keren dari channel Aktivis Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama salah satu orang hebat, yang pastinya siapa lagi yang nggak kenal dengan beliau, yaitu Mas Bambang Wahyu. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sebelum saya bertanya tentang bagaimana kemudian Mas Bambang ini sudah dikenal di kalangan masyarakat, gambar-gambar sudah ada di mana-mana. Mungkin perlu tahu nih, Mas, bagaimana sih sejarah kehidupan Mas Bambang kemudian bisa menjadi seperti ini? Ya. Jadi banyak jalan kalau pakai lagunya Iwan Fals, perjalanan milikku ya saya lalui ya. Jadi saya memang berangkat dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Saya kebetulan anak kolong, bapak saya tentara yang pangkatnya rendah, keluarga saya keluarga besar, dan saya bisa kuliah itu alhamdulillah dulu itu ya, bisa kuliah Untuk perjuangan ya, alhamdulillah. Dan selama kuliah itu memang mampu menempa saya. Karena memang situasi pada waktu itu, siapa yang lahir atau besar di zaman itu tentunya sangat merasakan betul bagaimana representativitas pemerintahan Orde Baru yang mampu justru malah membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang sangat kuat yang berkarakter. Jadi kalau mau jujur, aktivis-aktivis zaman dulu itu lebih kuat karakternya karena memang tekanan-tekanan dari situasi yang memang mungkin tidak ada di hari ini. Itu yang mungkin membuat saya menjadi pribadi yang cukup mampu menjawab persoalan-persoalan hidup gitu ya. Kalau boleh tahu, waktu mahasiswa Mas Bambang ikut organisasi ya? Kebetulan waktu itu saya dipercaya sebagai salah satu pengurus tingkat kabupaten atau Dewan Pembina Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Jadi saya menjadi pengurus kurang lebih pada periode tahun 1995. Di situ saya mulai dikenalkan banyak hal, termasuk bagaimana keberpihakan terhadap rakyat kecil atau marhen pada waktu itu ya. Dan memang situasinya sangat mendukung. Pada zaman itu tingkat positivitas atau marginalisasi terhadap masyarakat kecil itu kan begitu nampak. Betul, tahun 96 betul. Ya, tahun-tahun itu memang luar biasa, dan itulah yang mengenalkan kita bahwasanya ada satu ketidakadilan. Ada satu ketidakadilan yang tidak bisa dibiarkan berlangsung terus-menerus. Ada satu ketidakadilan yang tidak bisa dibiarkan hanya dilihat. Ya. Tetapi kita sebagai aktivis pada waktu itu sudah mampu menegaskan pada diri kita punya kewajiban. Kita punya kewajiban bagaimana kita melawan situasi dan kondisi yang memang saat itu sama sekali tidak menguntungkan rakyat kecil. Disitulah kita ditempa, disitulah kita berproses sehingga mampu, kalau mau jujur, aktivis-aktivis zaman saya dulu itu mungkin lebih punya karakter yang kuat, mentalnya ya, persoalan-persoalan dunia. Pas kamu jadi Mas Bambang jadi mahasiswa ya, ini kan bagaimana sih prosesnya kemudian bisa ini loh, Mas Bambang kan hari ini sudah dikenali loh ya. Prosesnya itu bagaimana sih ya? Jadi memang cukup banyak ya. Jadi pasca BGMI pada waktu itu saya dengan teman-teman, dengan beberapa teman mantan aktivis GMI mendirikan suatu lembaga bantuan hukum, namanya Lembaga Bantuan Hukum Nusantara. Jadi walaupun kita bukan berangkat dari disiplin hukum, tapi kita bergerak di luar paralegal. Disitulah dunia advokasi saya teruskan dari zaman BGMI sampai di Lembaga Nusantara kita teruskan. Bahkan puncaknya sebelum reformasi, itu ada salah satu kasus yang cukup menyita perhatian pada zaman itu, tepatnya di daerah Kocangan ya, berawal dari gerakan amal ma'ruf nahi munkar pada zaman itu bulan puasa, tetapi gerakan itu menjadi gerakan politik dan menjadi satu isu besar yang memaksa kita
kembali lagi terpanggil karena ada satu pendekatan keamanan yang cukup kuat yang diterima oleh masyarakat, dan saya pikir itu sesuatu hal yang menjadi satu kewajiban harus kita perjuangkan bersama. Nah, dari situlah akhirnya saya lebih sering hidup di dunia pendampingan masyarakat, dunia advokasi, sampai pada suatu ketika saya ketemu dengan senior saya yang mengajarkan kepada saya bahwasanya tidak bisa kita selamanya ada di luar sistem. Artinya kalau kita ingin merubah sesuatu, kita harus ada di dalam sistem. Karena di Indonesia ini dimanapun tentunya sistemnya yang harus bekerja, itu bukan orang per orang. Nah, disitulah saya coba kembali lebih menguatkan saya untuk beraktivitas dengan memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di sini pun saya juga tidak begitu saja tiba-tiba saya ada di sini. Saya harus mengawalinya menjadi pengurus di pinggiran hutan sana, di pinggir gunung sana. Jadi butuh proses. Iya, butuh proses panjang. Saya menjadi pengurus anak cabang setingkat kecamatan itu di daerah Tempurjo, daerah pinggiran hutan. Di Tempurjo. Daerah Tempurjo. Kenapa saya ada di sana? Kebetulan saya menikah dengan orang Tempurjo. Nah, saya mengalami proses politik saya di sana. Secara legal formalnya proses politik saya di sana. Nah, itulah saya merasakan betul jatuh bangunnya, sehingga saya bisa sampai ke sini. Artinya butuh satu tekad, butuh satu konsistensi. Ada satu perjuangan yang memang harus istiqomah kalau memang kita ingin mencapai sesuatu yang memang kita cita-citakan. Itu yang paling penting. Gak bisa kalau nggak istiqomah, gak bisa kalau kita segala sesuatu itu nggak bisa kita kerjakan dengan setengah-setengah. Semua harus dikerjakan dengan Allah. Kira-kira apa yang kemudian masih diingat sampai hari ini? Mungkin kejadian satu hal yang mungkin itu menggugah diri Mas Bambang. Mungkin ada kejadian atau peristiwa yang kemudian tidak bisa dilupakan. Yang sangat tidak bisa dilupakan itu zaman itu saya tidak bisa menghadiri acara-acara keluarga saya, termasuk acara pernikahan pun saya tidak bisa menghadiri karena posisi saya pada waktu itu mungkin menjadi sorotan banyak pihak keamanan ya. Karena kalau dipanggil Kodim itu dulu hampir dikatakan terlalu sering saya. Jadi pada waktu saya punya pikiran, saya tidak ingin mempermalukan keluarga saya. Saya ingin menjaga betul nama baik keluarga saya, apalagi bapak saya tentara ya. Saya tidak ingin saat saya menghadiri acara sakral seperti perkawinan keluarga dan sebagainya, tiba-tiba saya harus dipaksakan untuk berurusan dengan mereka. Jadi itu yang paling membuat saya sempat menangis ya. Pas adik saya, kakak saya menikah, saya tidak berani ikut datang di acara pernikahan, saya harus sembunyi dan lain sebagainya. Itu jadi kayak model buronan. Ya, saya alami betul itu. Dan saya yakin itu juga dialami oleh banyak teman-teman seangkatan saya. Itu satu peristiwa yang menurut saya sangat berkesan. Sehingga kalau saya pas santai-santai di rumah itu saya buka-buka album keluarga itu, acara-acara keluarga itu saya ada fotonya semua. Saya ada fotonya, karena memang saya tidak ada di sana. Harus ada pengorbanan. Ya, jadi memang itu pilihan, itu satu pilihan. Jadi kalau kita sudah menentukan sikap politik, kita harus bertanggung jawab dengan sikap yang benar. Itu juga pendidikan yang saya terima dari bapak saya. Ini bapak saya walaupun tentara, dia sudah sampaikan pada saya. Kalau memang itu pilihan politik, kamu harus mampu dan mau bertanggung jawabkan pilihan politik. Itu yang saya pegang. Oke, kita ketahui bersama bahwa Bambang Wahyu, nama ini sudah tidak asing sebenarnya. Banyak juga gambar-gambar. Kemudian kalau menurut saya sih siapa sih yang nggak kenal dengan Mas Bambang gitu. Yang kemudian dengan jargonnya Ros Gak Rewel gitu kan, sebagai calon bupati. Nah, ini saya juga memiliki pertanyaan khusus kepada Mas Bambang ini. Apa yang menjadi motivasi Mas Bambang untuk kemudian mencalonkan bupati? Ya, pertama saya terlalu sering melihat ketidakadilan terjadi di depan mata saya. Itu yang sangat-sangat melekat sampai hari ini di pikiran dan pikiran saya. Dan saya benar-benar ingin menjadi orang yang benar-benar ada manfaat untuk orang lain. Tetapi saya juga berpikir dengan kondisi saya, kalau kita mau ngomong persoalan pemilu elektoral,
itu semuanya membutuhkan uang, ya, membutuhkan uang. Dan kalau sudah bicara uang, bicara kapital, tentu saya harus tahu diri, saya harus sadar diri siapa saya. Tidak mungkin lah saya punya cukup seperti yang mereka punya untuk memperebutkan kekuasaan. Tetapi ada satu hal yang penting dan mendasar yang coba ingin saya sampaikan kepada khalayak, bahwasanya menjadi pemimpin itu tidak harus kaya. Menjadi pemimpin itu tidak harus punya modal yang kuat. Tetapi menjadi pemimpin itu yang pertama harus punya kemauan, punya cita-cita, punya visi yang jelas. Bagaimana ketika itu? Dan yang kedua yang membuat saya termotivasi itu adalah keinginan daripada harus Partai Demokrasi Indonesia, khususnya teman-teman pengurus desa, pengurus kecamatan, yang menginginkan memang di pemilu 2020 nanti kita punya kader sendiri yang murni kader, bukan orang yang bisa kami partai ya, murni kader yang bisa diikutkan dalam konsultasi pilkada ini dan menang. Karena harapan mereka selama ini pemimpin atau kepala daerah yang berangkat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu kan selalu mencapai kemenangan, selalu sukses. Tetapi kemenangan ini tidak berbanding lurus dengan yang diharapkan atau dicita-citakan daripada teman-teman partai itu sendiri. Nah, inilah yang semakin mendorong kuat saya. Selain saya punya keinginan, maksudnya saya menegaskan bahwa untuk menjadi bupati itu memang ada dorongan dari masyarakat juga. Ya, dan ada dorongan dari teman-teman, itu yang membuat saya semakin termotivasi kuat bahwasanya ya sudah, Bismillah, saya harus maju dan saya ingin tunjukkan pada seluruh khalayak, pada seluruh masyarakat bahwasanya siapapun punya hak untuk mencalonkan diri dan siapapun punya hak untuk menunjukkan jati dirinya dan siapapun punya hak untuk menegaskan bahwa kita punya visi, kita punya cita-cita. Mas Bambang tadi sempat menyebutkan bahwa melihat ketidakadilan. Salah satu contoh mungkin bisa disebutkan apa sih sebenarnya yang menjadi pandangan Mas Bambang ketika melihat ini? Ya, jadi kebetulan mulai zaman berGMMI saya kan aktif kegiatan advokasi memperjuangkan hak atas tanah. Betul. Ya, kita bisa melihat ya, banyak referensi yang bisa dibaca oleh teman-teman, ya, teman-teman muda khususnya. Banyak sekali hak-hak masyarakat yang terampas, terutama masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan dan kawasan perhutani. Kawasan perhutani dan kawasan perkebunan maksud saya. Nah, ini satu persoalan yang cukup panjang, cukup lama. Kalau bahasa saya ini konflik laten ya, yang tertimbun puluhan tahun lamanya dan baru bisa terbongkar itu pada zaman reformasi kemarin. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana hak-hak mereka itu dirampas sekian puluh tahun dan sampai hari ini pun mereka belum mendapatkan kejelasan. Bahwa status tanah yang harusnya menjadi milik mereka sampai hari ini pun posisinya masih menggantung. Dan ini yang sampai hari ini masih menjadi konsentrasi kita untuk terus melakukan pendampingan atau advokasi bersama dengan saudara-saudara saya yang terutama ada di daerah Indonesia. Ini satu bentuk ketidakadilan yang berlangsung terus-menerus sampai hari ini belum selesai. Dan ini yang terus akan menjadi konsentrasi kita, karena apapun yang namanya hak-hak masyarakat terus kita kembalikan, harus dikembalikan oleh negara menjadi milik masyarakat. Itu yang mungkin ada pesan nih Mas untuk kalangan pemuda-pemuda yang hari ini mengikuti berjalannya perpolitikan. Begini, jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan dan saya tegaskan itu untuk teman-teman muda, bahwasanya mereka itu juga harus bukan hanya cerdas, tetapi bijak menyikapi perkembangan zaman. Zaman hari ini benar-benar semakin maju dan luar biasa. Kalau dulu zaman saya mau ketemu seseorang itu harus berangkat ke rumahnya untuk mencari, tapi hari ini dengan kecanggihan teknologi semuanya bisa terjawab. Tetapi sekali lagi kalau kita tidak bisa cerdas dan bijaksana menggunakan kecanggihan teknologi ini, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bahasa sederhananya bisa menjadi pribadi-pribadi yang individualistik, artinya mementingkan diri sendiri. Mereka akan asik dengan dunia. Ya. Ini yang berbahaya. Ini akan menggeser yang namanya sikap toleransi.
Ini yang menggeser apa yang namanya satu jati diri manusia sebagai makhluk sosial. Kita sekarang tahu kalau mau jujur berlima teman-teman nongkrong di kafe pasti tidak ada yang ngomong, semuanya pegang HP-nya sendiri-sendiri. Main game. Iya, main game segala macam. Dia simpulin urusan sendiri-sendiri. Padahal waktu ketemu itu pun juga tidak mudah sebenarnya. Artinya dalam arti yang sebenarnya ketika kita ketemu itu manfaatkan untuk urusan-urusan yang berkualitas. Jadi bagaimana secerdas mungkin, sebijaksana mungkin teman-teman muda itu bisa memanfaatkan teknologi. Ini satu anugerah sebenarnya. Jadi perkembangan zaman, kemajuan teknologi ini satu anugerah yang luar biasa yang benar-benar harus diterima dengan sikap yang luar biasa juga. Jadi tidak hanya memanfaatkan sisi nyamannya saja, tapi manfaatnya untuk orang lain ini yang paling penting. Dan yang berikutnya yang perlu saya sampaikan kepada pemuda, harus tegas betul. Jadi teman-teman itu sejak awal sudah harus menancapkan satu semangat bahwa dia harus punya cita-cita. Yang paling penting. Apa sih yang akan saya lakukan? Apa sih yang akan saya capai? Itu yang paling penting. Dan yang berikutnya ketika sudah punya cita-cita, punya satu impian, istiqomah betul. Prosesnya yang baik. Lakukan proses itu dengan matang. Lakukan proses itu dengan tidak setengah-setengah. Artinya kerjakan segala sesuatunya itu dengan apa ya? Dengan semangat, dengan tekad, dengan apa ya? Dengan satu apa namanya? Satu langkah-langkah yang menurut saya bukan lagi semacam kegiatan iseng-iseng saja, tapi benar-benar satu keseriusan bahwa saya punya cita-cita ini harus tercapai, maka saya harus kerjakan dengan sungguh-sungguh dan saya kerjakan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab. Itu yang penting. Nah, kalau ini bisa dilakukan, saya yakin teman-teman itu tidak salah kalau menggantungkan cita-citanya setinggi-langit. Karena sekali lagi menurut saya sangat-sangat rugi kalau kita terlahir sebagai manusia apalagi pemuda yang tidak punya cita-cita. Dan rugi lagi kalau sudah punya cita-cita tetapi tidak mampu memperjuangkan cita-citanya. Bisa begitu. Jadi intinya kita jangan memilih pemimpin yang kemudian hanya dilihat hanya sebatas figurnya saja. Maka perlu mengetahui bagaimana rekam jejak khususnya para calon-calon itu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mas Bambang. Siap, sama-sama. Berkenan kami tanya langsung. Siap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.